Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Turnia Aziza, saya Rini Sicilia Negrini, saya Main Azara, saya Maida. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi, definisi ekonomi. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi merupakan salah satu sosial yang mempelajari hak manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan kons terhadap barang dan jasa. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Salah satu tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi juga terkait pada tujuan prinsip ekonomi. Ada beberapa tujuan dan manfaat prinsip dan motif ekonomi diantaranya. Yang pertama, mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, yaitu memperkecil adanya kerugian akibat dari kesalahan-kesalahan tertentu. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya konsumsi yang boros. Kemudian yang keempat, yaitu mempergunakan kemampuan dan modal yang dimiliki. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk ekonomi dalam bertindak ekonomi setidaknya memiliki 4 aspek. Yang pertama, yaitu kepentingan pribadi manusia mempunyai kepentingan pribadi yang harus dipenuhi, tetapi ada pula kepentingan lain yang bersifat sosial. Kemudian yang kedua yaitu rasionalitas atau akal sehat. Rasionalitas adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan akal yang sehat. Dengan menggunakan akal sehat, manusia dapat membandingkan jumlah pengeluaran dengan jumlah pemasukannya. Yang ketiga yaitu moral. Manusia harus berpegang teguh dengan norma dan hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu informasi. Informasi yang lengkap dan akurat dibutuhkan agar manusia dapat menentukan pilihan yang tepat dan bernilai guna besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan mini riset kepada salah satu pelaku usaha, yaitu yang mempunyai usaha kedai kopi atau booth kopi di salah satu kota Tarakan, yaitu tepatnya alamatnya di Jalan Kusuma Bangsa di seberang Mr. DIY. Baik, di sini saya sudah bersama owner dari kedai Kopi Kira. Baik, Abang boleh diperkenalkan dulu namanya? Nama saya Muhammad Julianto. Saya yang mengelola operasional kedai Kopi Kira. Baik, apakah usaha kedai kopi yang Abang jalankan ini merupakan pekerjaan utama Abang atau cuma pekerjaan sampingan aja? Untuk kedai kopi ini kerjaan sampingan, karena saya juga kerja di bandara, di koperasi bandara. Nah, kopi ini hanya sampingan. Kemudian bagaimana Abang mengelola waktu sama energi Abang untuk menjalankan kedai kopi dan juga bekerja di bandara secara efisien? Sebenarnya kalau masalah waktu, saya lebih prioritas ke bandara ya, karena di kedai kopi ini saya memperkerjakan orang. Nah, makanya saya enggak terlalu ke kopi waktunya. Baik. Kemudian apa yang mendorong Abang untuk bekerja di bandara sambil memiliki usaha kedai kopi? Kalau untuk mendorong, ini buat waktu selang aja. Saya kerja di bandara itu kerja sip-sipan. Jadi kalau misalnya sip pagi, waktu sisanya saya luangkan ke kopi.
Terus bagaimana Abang mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan kedai kopi Abang ini? Apakah Abang mempertimbangkan faktor-faktor manusia seperti kepuasan pelanggan, keadilan, atau keberlanjutan? Kalau dari saya tuh kepuasan pelanggan tuh lebih utama ya. Nah, makanya saya ini dari kedai kopi Kira sering kalibrasi untuk rasa kopi yang berbeda. Dan saya tanya ke pelanggan-pelanggan tuh, kalau misalnya saya vote banyak suara yang masuk dan poinnya bagus ya, mungkin saya banyak nambah menu dari kedai kopi Kira. Kemudian nih, bagaimana Abang membangun hubungan dengan pelanggan kedai kopi Abang? Apakah ada aspek manusiawi yang Abang perhatikan dalam interaksi dengan mereka? Ya, saya terapkan 3S, salam, sapa, senyum. Jadi sering berinteraksi dengan pelanggan sama konsumen agar lebih dekat. Oke, saya dengar-dengar nih kedai kopi Kira nih membuka cabang baru. Kalau boleh tahu lokasinya di mana ya, Pak? Kalau untuk cabang kopi Kira tuh ada di Kampung 4. Sudah berjalan 2 bulan operasional kopi itu, tapi kita lebih sering bukanya ke malam ya di cabang Kampung 4 itu, karena kami kekurangan karyawan dan masih mencari. Insya Allah kita buka jadwalnya, operasionalnya sama seperti kopi Kira yang di Bom Panjang ini, jam 10 sampai jam 23.00. Sebagai penutup nih, kalau boleh tahu apa sih harapan kedepannya Abang untuk kedai kopi Kira ini? Kalau harapan sih banyak ya, kalau dari saya. Mudah-mudahan kopi Kira semakin berkembang, semakin banyak cabang, dan bisa membantu untuk mempekerjakan banyak karyawan, mengurangi angka pengangguran ya. Oke, baik, terima kasih Abang, terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu bersama kami dalam melakukan mini riset dari kelompok NIPA. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari mini riset salah satu kedai kopi yang berada di Tarakan, yaitu dia menjelaskan penghasilan perharinya itu bisa menghabiskan 70-100 cup dengan harga menu yang berbeda dari 10.000 hingga 20.000, dan untuk omset per bulan penghasilan kotor yaitu 10 juta dikurang dengan biaya operasional gaji karyawan yaitu 3 juta, serta pembelian bahan baku untuk kopi yaitu 1,5 juta. Kemudian untuk modal awal dari dibukanya kedai kopi Kira ini yaitu pembelian second di marketplace Facebook 10 juta lengkap dengan gerobak booth dan alat kopinya, dan pelengkap bahan bakunya sebesar 2 juta, sehingga modal awalnya yaitu 12 juta, serta kedai kopi tersebut sangat berkaitan dengan materi yang kami ambil, yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi, yang menunjukkan bahwa kedai kopi memiliki peran penting dalam interaksi sosial dan ekonomi manusia. Sebagai contoh, sebuah studi menyoroti bahwa setiap individu tidak dapat terlepas dari interaksi dengan orang lain dan keberadaan dalam kelompok yang merupakan keharusan mutlak bagi kesehatan jasmani. Selain itu, kedai kopi juga dianggap sebagai ruang publik yang responsif, yang menawarkan beragam aktivitas sesuai dengan kebutuhan pengunjungnya dalam konteks sosial.